Panggilan ini kini direkam. Baik, salam dan bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kita mulai dengan kesepakatan bersama saat Jimmy menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar, seperti yang terjadi pada pertemuan kita yang kemarin. Ada hal-hal yang teknis, jadi mati jaringan saya karena lampu di sekolah mati, akhirnya wifi juga mati. Terpaksa kita lanjut lagi setelah sampai di rumah. Jadi harapannya juga kakak-kakak yang mungkin akan terlempar di saat pelaksanaan Jimit itu bisa masuk lagi, biar nanti kalau umpamanya terlempar lagi masuk lagi. Ya, modul 2.1 masih sama, keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Yang kedua, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Kemudian penyajian tugas gerak 2JP. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi. Penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman. Temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Agenda kita di sesi ini ada 3. Yang pertama, berburu referensi penyajian tugas gerak. Kemudian berbagi referensi penyajian tugas gerak. Kemudian yang terakhir adalah refleksi. Ya, kita review dulu untuk materi pertemuan pertama dengan pertemuan yang kedua. Jadi mungkin ada yang ingin menyampaikan yang masih ingat materi yang kita sudah lewati di pertemuan pertama dengan pertemuan kedua. Mungkin bisa dibagikan hal-hal yang mungkin yang masih tersimpan di memori tentang materi yang kita lewati di bagian pertama dan di bagian kedua. Saya cuma memberikan gambaran di bagian pertama itu, di Jimit pertama, di P1 yang pertama, kita membahas ada 9 kriteria mengajar efektif. Kemudian di bagian kedua kemarin kita tentang aktivitas gerak dari signal, dari signal CU, kemudian penahapan konten, ya, menarik perhatian peserta didik. Jadi mungkin yang masih ingat materi yang dilewati di pertemuan pertama dan kedua, saya persilakan untuk bisa menyampaikan. Kak Repli masih ingat di materi pertemuan pertama? Pertemuan pertama ini Kak yang kita pertama kali Google Jimmy, Meet atau yang ini, yang modul 2 ini, yang pertama kita Jimit di modul 2. yang
Keterampilan mengajar yang efektif. Efektif. Oh, yang itu yang 9 aspek pembelajaran efektif itu, Pak? Ya, mungkin ada yang Oh, bisa yang ulang. baik kan yang pertama. Oh, itu Ya. pertama. Ada yang Kalau yang kemarin saya tidak begitu. ada tujuan pembelajaran, aktif siswa. Ikut. Itu Pak toh? Ya, ya. Iya. Pelajaran Apalagi yang diferensiasi. 5 kata kunci. 5 kalimat kunci. Oh, ada Ada 5 kalimat kunci. Ya, 5 kalimat kunci. Ya, silakan disampaikan yang Mas diingat. Kak Refli silakan. Setelah itu mungkin Ibu Hawa atau Kak Firman. Ya, untuk di pertemuan pertama mungkin saya lebih ingat di 5 kalimat kunci. Kalau tidak salah yang pertama itu mengenai tujuan pembelajaran adalah konsep sentral. Kemudian yang kedua, pengalaman belajar harus memiliki potensi. Kemudian yang ketiga, pengalaman belajar peserta didik itu harus memaksimalkan aktivitas atau waktu, mempraktikkan gerak untuk semua siswa. Kemudian yang keempat, pengalaman belajar itu disesuaikan dengan level pengalaman. Dan yang kelima, pengalaman belajar disesuaikan, diintegrasikan dengan ranah psikomotor, afektif, dan kognitif. Tapi untuk pertemuan kedua saya kurang mengikuti yang kemarin Kak, karena memang sementara di supervisi. Siap. Mungkin Ya. Kak Hawa yang bisa merefleksikan kembali yang pertemuan Oh, yang kemarin. untuk pertemuan kemarin saya putus hubungan, mati HP perjalanan. Ya. Masa sih tidak bisa masuk. 9 aspek yang pertama kira-kira masih ingat Ibu? Oh, kalau yang 9 aspek itu ada tujuan pembelajaran. Ya. Itu Pak toh? Ya, silakan. Kemudian ketertiban aktif siswa, kemudian pengajaran diferensiasi, ada progresan, kemudian penjelasan dan demonstrasi, berikut umpan balik dan komunikasi efektif, ya, penilaian evaluasi, kemudian 9 keselamatan. Iya. TP video itu tidak terlalu bagus TP lalu. Ya. Loading jaringan. Ya, kalau yang signalnya begini apa ya? Oh, signalnya. Berpikir. Ya. Solusi. Ya, Umpan balik. Umpan baliknya. Umpan balik. Kalau untuk kemarin juga terus Kak sempat masuk, baru kan sempat ada kendala 20 menit. Iya. Jadi pamit sama teman-teman, saya bilang saya mau istirahat dulu tidur. Ya nanti kalau sudah mulai bangunkan. Ternyata nanti selesai baru terbangun. Aduh. Kabur. Ada hasil. Nah, sudah seperti itu. Ya. Nah, kalau yang signalnya kami Pak Firman. Suara Pak Sahril aman kalau begitu. Iya, merangkul. Ya, kalau Pak Sahril yang materi kemarin masih ada yang diingat Kak? Iya. Yang gerakan itu dengan lagu, merangkul, berpikir. Ya.
Itu pertemuan pertama. Yang pertemuan kedua, Yang kemarin punya Pak Sarif. Yang kemarin Ini Kiam Solari. menceritakan pengalaman, ya satu kita berbagi pengalaman berbagi pengalaman. Oh mengajar. iya, berbagi praktik Ya. pengalaman. Iya, kalau saya yang pertama. Ya, Kemudian kasih nampak kedua. kemudian aktivitas gerak. Ada bagaimana cara kita untuk bisa membuat peserta didik fokus sebelum pelaksanaan pembelajaran. Kemudian ada penahapan konten atau penahapan pada proses gerak peserta didik. Yang ketiga, kita belajar tentang isyarat su. Ya. Isyarat su itu adalah isyarat atau signal-signal. Biasanya kalau macam Kak Refli, macam saya lihat di pembelajaran lompat jauh itu kan ada signal di sana. Ada lingkaran yang menjadi tempat peserta didik untuk melakukan tumpuan ketika melompat. Kemudian ada kerucut sebagai signal jarak mereka untuk lari atau atau melakukan gerakan start. Jadi ada isyarat itu. Karena peserta didik kita itu kadang ada yang paham dengan perintah verbal atau dengan kalimat dan kata-kata, tapi ada juga yang harus dibantu dengan memberikan isyarat, ada gerakannya. Biasanya kalau umpamanya kita ketemu dengan anak yang ketika bilang jangan, nanti dia tetap melakukan. Nanti kita sudah tambah dengan isyarat satu jari seperti ini, maka dia oh tidak bisa. Isyarat dengan mata melotot, Pak. Nah itu juga. Ada kalanya semua pakar. Ya itu juga adalah satu isyarat. Mata guru PJOK itu kalau menertibkan peserta didiknya di saat ada observasi karena ada perintah untuk tidak melakukan gerakan fisik, maka bom mata yang Bom mata yang bergerak. Jadi luar biasa. Apalagi kalau kelasnya Kak Ibrahim itu harus banyak isyarat. Tidak boleh beliau banyak menyampaikan secara verbal. Jadi begitu pula di kelas kita yang normal, tetap harus kita perhatikan peserta didik kita yang harus kita berikan isyarat. Mungkin dengan itu dia akan bisa mengerti. Macam Kak Refli itu kalau umpamanya dia tidak memberikan batasan melalui signal kun, maka itu peserta pasti akan berlari jauh sekali. Orang mau bastar mau lari-lari akan, karena lapangannya saya lihat luas sekali. Kalau itu tidak diberikan signal atau diberikan tanda, maka mereka akan sesuka-suka hatinya. Ada yang sudah di sebelah sana, dia jauh-jauh. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandai untuk melihat kondisi ketika memang di saat pembelajaran kita perlu membatasi ruang gerak peserta didik. Karena di harapan pertama itu nomor satu adalah bagaimana peserta didik bisa fokus terhadap guru sehingga dia bisa menerima informasi yang benar dari informasi yang disampaikan oleh gurunya. Karena ketika kita salah memberikan informasi, maka yang akan menjadi masalah adalah dia akan menerapkan juga yang salah. Contoh, di awal di modul 1 kakak-kakak pernah menyampaikan ke saya ketika ada materi renang, karena tidak ada kolam renang, maka kita belajar berenang di atas meja. Nah, hal ini bisa dilakukan, tetapi jangan sampai itu menanamkan konsep kepada peserta didik bahwa berenang itu
di tempat yang padat atau di tempat yang ya seperti meja itu kan benda padat. Akhirnya ketika dia jatuh di kolam, dia tidak berenang, tenggelam. Karena dia tahu nanti sudah di dasar kolam baru bisa berenang, karena di dasar kolam padat. Nah, jadi konsep ini yang mungkin harus kita perbaiki ketika kita memberikan itu kepada peserta didik, kita harus juga memberikan pemahaman yang sempurna. Nah, minimal karena dengan media saat ini sangat banyak, salah satunya gadget HP ini banyak, maka kita perlihatkan kepada mereka, begini aktivitas renang yang kamu lakukan tadi, gerakan renang gaya bebas yang kamu praktekkan tadi itu di atas meja seperti yang kamu praktekkan tadi. Nah, yang ketika di kolam modelnya seperti ini. Sehingga terjadi konsep yang nyambung antara apa yang dia praktekkan di atas meja dengan yang nantinya satu saat ketika dia jalan-jalan atau pergi dengan orang tua ke kolam, dia tahu, oh iya, yang ini kolam tempat kita berenang. Jadi seperti itu kakak. Karena ini bukan cuma anak SD, SMP. Ini pernah terjadi, konsep itu berubah, itu pernah terjadi, konsep ini tidak nyambung itu di angkatan saya sebagai mahasiswa pernah terjadi. Jadi dosen saya di semester 3 itu dia mengajar basket, karena sudah selesai kita melakukan aktivitasnya, kita masuk game. Ketika di game, kondisi lapangan di kampus 3 itu ring sebelah kiri ada ring, kemudian ring sebelah kanan tidak ada. Maka daripada tidak terjadi game, maka dosen saya mengambil keputusan yang sebelah kanan cukup mengenai kotak putih yang ada di papan pantul, yang sebelah kiri harus masuk ring. Ternyata konsep itu tidak selesai. Tidak selesai karena apa? Tidak dijelaskan bahwa ini hanya untuk agar supaya permainan kita bisa atau game kita bisa jalan, dan yang dinilai bukan memasukkan, adalah aktivitas gerak kamu mendribel orang. Nah, itu yang dinilai. Nah, karena tidak sampai di sana informasi itu, akhirnya di semester 7 salah satu teman saya yang mengambil penelitian basket tentang syuting itu, maka dia melakukan penelitian di salah satu SMA. Data awal diambil 3 kali syuting, semuanya masuk. Tidak ada salah satu siswanya pun yang tidak bisa memasukkan bola ke ring atau tidak dapat poin, semua dapat poin. Akhirnya ditanya oleh dosen, kenapa semua bisa dapat poin? Ada ringkah di sekolah itu? Tidak ada, Pak. Terus kamu ambil dari mana? Yang penting mereka apa? Karena di papan kotak itu, di papan pantul, mereka sudah saya anggap masuk dalam punya bola. Kamu dapat dari mana? Pak yang kasih tunjuk waktu itu terang bermain di semester 3. Nah, itu kalau mahasiswa, Pak, yang sudah bisa melakukan argumen, bagaimana dengan peserta didik kita yang anak SD, SMP. Maka kan jangan sampai tersimpan di memori mereka dan terkonsep seperti itu, dan konsep yang mereka bawa adalah yang keliru. Jadi di pertemuan kemarin itu yang paling banyak kita bicarakan tentang bagaimana kita memberikan informasi yang akurat kepada peserta didik. Kemudian bagaimana kita memberikan signal kepada peserta didik untuk pembelajaran mereka akan lebih fokus lagi kepada pembelajaran di saat kita memberikan pembelajaran. Selanjutnya kakak, berburu referensi penyajian tugas gerak. Nah ini. Berburu referensi, peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Yang ketiga, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja 40 menit.
Jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali ke main room. Jadi ini ada tugas kakak-kakak yang akan kakak lakukan dengan kelompok. Saya pikir ini ada bentuknya cuma bentuk Word dan kita cuma mengetikkan di situ. Ini saya lihat ada Kak Refli, Kak Ibrahim, Kak Firman, ini yang bisa menjadi ketua-ketua kelompok karena kita dibagi jadi 3 kelompok. Saya presentasikan dulu untuk tugas itu. Ya, seperti yang kemarin dibagi 3 kelompok, tapi yang ada di kelompok mau satu orang. Kotika Luki, Kak Sahril dengan Kak Rahmat. Ya, jadi ini kakak-kakak, ini kelompok 1. Nah, jadi ini pertanyaannya. Mendapatkan perhatian dari peserta didik. Nah, menetapkan tanda prosedur. Nah, silakan diisi. Kemudian nomor 1, keterampilan gerak yang diajarkan. Nah, jadi keterampilan gerak yang diajarkan, contoh lompat jauh. Nah, urutan pengajaran yang dilakukan, nah diketikkan di sini. Jadi keterampilan gerak yang diajarkan, umpamanya basket, teknik dasar lemparan pada permainan bola basket. Nah, urutannya yang mana silakan diurut di sebelah. Sama ketiga kelompok itu lembar kerjanya sama, tinggal memilih perbedaan pada tugas gerak. Jadi tugas geraknya jangan sampai sama, silakan dibeda-bedakan. Bisa dipahami kakak-kakak? Insya Allah bisa. Ya, saya bagikan linknya di grup WA. Nanti siapa yang ada di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu akan mengerjakan sesuai dengan kelompok. Silakan Kak Firman. Ya, saya sudah bagikan di grup WA untuk linknya yang akan dikerjakan oleh kakak-kakak. Selanjutnya saya bagi dulu kelompok menjadi 3 kelompok. Firman Refli Sahril. Muhammad Ibrahim. Waktunya 30 menit dulu. Silakan bergabung di room masing-masing kakak-kakak. Silakan bergabung di main room masing-masing untuk mengerjakan tugas yang sudah dibagikan.
Oh, Tika Rahmat tidak masuk kelompok. Saya bagi ulang Kak Rahmat. Kak Rahmat. Tunggu, saya mau lihat dulu. Silakan Kak Rahmat, masuk Kak Rahmat.
Mati HP. Terusan bos. Solusi nilai. Terpantalan ang uti. Oh, tak keluar.
Yang lain belum kembali. Ya, yang lain belum ada ini. Damai dan Tuluhu. Malele Tuluhu Odi di. Odi di Kaucin jadi Malele Tuluhu. Itu belum pulang kemarin yang lain. Belum ke Tuluhu. Masih ada Karamat, Kak Refli, Kak Masih ada sweeping. Ruli, Kak Safi. Ada sweeping di ini, di room sebelah. Tidak pakai helm. Dia pakai helm dorong. Kak Ibrahim atau kelompoknya Kak Refli yang presentasi, silakan. Kelompok di siapa? Kak Ibrahim atau Kak Refli? Yang senior. Kelompoknya Kak Refli. Kak Refli, silakan. Ya Kak, siap. Ya, di share screen Kak. Ada muncul Kak. Iya, muncul. Ada. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kami di kelompok 3 atau 2 ya? Kelompok 3, di situ ada saya, kemudian ada Kak Hawa, Kak Uki, dan Kak Ruli. Untuk Banyak kau kelompok ini anggota ya? ada muncul keluar di break Takut ini pakai tuh Refli. ada 4 orang Kak. Iya. Sampai kelompok 2 orang. Terus ada yang tipe Sari. Ya, lanjut ya. Lanjut Pak. Iya lanjut. Untuk berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak, kami mengambil 2 keterampilan gerak, yaitu tentang lari jarak pendek dengan lompat jauh. Pada poin pertama tentang mendapatkan perhatian dari peserta didik. A. Menetapkan tanda prosedur. Di sini ada peluit, kemudian hitungan, kemudian tekukan, dan kemudian membagi kelompok kecil. Ada hilang. Bagian B. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Peserta didik atau meminta peserta didik untuk meletakkan alat peraga di lantai
depan peserta. Biasanya kalau kalau apa namanya di lompat jauh itu kan memang saya tidak ada apa namanya bak lompatannya diganti dengan apa namanya matras yang tebal. Jadi untuk faktor lingkungan, untuk matrasnya diletakkan di depan peserta. Selanjutnya untuk memastikan peserta didik mendengar dan melihat, ini ada 2 poin. Ya, harus diperhatikan contoh posisi mereka harus membelakangi matahari. Ya, ini siswa memang harus membelakangi matahari ketika mendapatkan atau ketika mereka belajar atau mempraktikkan gerakan. Kenapa harus membelakangi matahari? Yang pertama, supaya pandangan mereka tidak terhalangi dengan silaunya matahari. Untuk poin yang kedua, memastikan peserta didik berada di area yang lebih sempit. Ya, kenapa harus di area yang lebih sempit? Ini akan mempermudah kita sebagai guru mengontrol para peserta didik. Bayangkan kalau peserta didik ini berada di area yang sangat luas, di lapangan yang luas, dan kemudian penanggung jawabnya hanya guru PJOK sendiri, maka itu akan kesulitan. Sehingga sebaiknya untuk pelaksanaan keterampilan gerak itu menggunakan area yang kecil atau sempit. Kemudian untuk penggunaan waktu yang efisien tentunya harus sesuai dengan perencanaan. Kalau memang pembelajarannya 2 JP, berarti kita harus tepat waktu di 2 JP. Selanjutnya disesuaikan juga dengan pendahuluan. Kemudian ada pengelolaan kelas. Biasanya kalau kita di PJOK itu untuk pembelajarannya kan, apalagi sekarang kita diharuskan untuk menggunakan strategi diferensiasi. Ketika itu kita laksanakan, sebaiknya kita kelola kelasnya dibentuk kelompok supaya untuk strategi diferensiasi itu lebih efektif dan efisien. Selanjutnya pada poin kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Untuk keterampilan gerak yang pertama itu lari jarak pendek. Urutan pengajaran yang dilakukan yang sudah pasti adalah pemanasan yang pertama, kemudian ada demonstrasi atau keterampilannya atau prakteknya. Karena ini lari jarak pendek berarti ada teknik start, kemudian ada teknik lari, kemudian teknik cara memasuki finish. Kemudian itu selanjutnya untuk pengejarannya diambil yang yang mudah ke yang susah atau dari yang awal ke yang bagian akhir, bagian-bagiannya. Karena ini dari jarak pendek berarti bagian awalnya adalah start. Nah, karena dari jarak pendek adalah kita menggunakan start jongkok. Selanjutnya latihan yang berikut adalah latihan gerakan lari. Selanjutnya latihan gerakan masuk finish. Setelah itu semua telah dilatih, maka mereka akan diminta untuk mempraktikkan keseluruhannya. Jadi kalau mau mengambil dari taksonomi Bloom, berarti ada kata menggabungkan seluruh rangkaian gerak dari teknik dasar atau gerak spesifik lari jarak pendek. Yaitu ada start, kemudian ada larinya, kemudian gerakan masuk finish. Setelah mereka mencoba menggabungkan seluruh rangkaian gerak, mereka akan dibuat satu game atau lomba lari jarak pendek. Selanjutnya untuk lompat jauh, urutan pengajarannya sama dengan yang tadi, lari jarak pendek pastinya ada pemanasan. Selanjutnya demonstrasi atau praktek. Nah,
kita tahu bersama untuk lompat jauh pasti ada teknik awalannya, kemudian ada tolakan, kemudian lompatan atau gaya di udara, dan mendarat pada lompat jauh. Lanjut untuk selanjutnya, ini juga sama dengan sama dengan jarak pendek. Kita melatih mereka atau mengajarkan materi dari yang mudah ke yang susah atau dari yang awalnya, bagian awal sampai ke bagian akhir. Jadi kita mulai dari latihan gerakan awalan lompatan. Kemudian selanjutnya latihan gerakan tolakan. Kemudian latihan gerakan lompatan atau gaya di udara. Kemudian ditutup dengan latihan gerakan mendarat. Setelah keempat ini mereka lakukan, mereka coba latihan, kemudian mereka akan disuruh praktik lagi dengan cara menggabungkan semua rangkaian gerakan tadi dari awalan, kemudian tolakan sampai di gaya udara, sampai dengan gaya mendarat. Di sini, di latihan lompat jauh. Kemudian untuk isyarat atau sui, untuk lari jarak pendek, isyaratnya ada tangan diayun, kemudian pandangan harus mata itu ke depan, pandangan mata ke depan, kemudian lutut didorong ke depan, kemudian badan condong ke depan. Ketika mendekati finish itu kecepatannya harus ditambah. Selanjutnya untuk lompat jauh, untuk isyaratnya ada awalan dari pelan ke yang cepat. Kemudian untuk tolakan menggunakan kaki yang terkuat. Kemudian badan dicondongkan ke depan. Selanjutnya tangan diangkat ke atas. Ini ketika mau melompat atau sudah di udara. Bisa juga tangan ini di depan karena dia gaya jongkok. Kemudian ditutup dengan berjongkok ketika mendarat dan jatuhan badan harus ke depan karena memang yang diukur adalah badan yang paling terakhir menyentuh bak lompatan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk materi dari kelompok 3. Sekian, terima kasih. Ya, tetap di slide Kak Repli. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menyampaikan atau memberikan masukan. Kak Ibrahim, ada masukan? Pas. Ya, Kak Ibrahim pas. Ya, coba kita teliti bersama-sama kakak-kakak. Saya hanya mungkin ada yang kelupaan yang dicantumkan oleh teman-teman. Ya sudah, yang di atas ini adalah menetapkan tanda, ada peluit, hitungan, tepukan, kemudian membagi kelompok. Oke. Mengatasi faktor lingkungan, meminta peserta didik untuk meletakkan peraga di lantai. Kemudian memastikan peserta didik mendengar, harus diperhatikan contoh, memastikan peserta didik berada di area yang lebih sempit. Baik. Kemudian tadi perencana memastikan peserta didik berada di area yang lebih sempit membelakang. Ini memastikan peserta didik di C ini Kak Refli harus diperhatikan contoh, posisi mereka harus membelakangi matahari. Berarti yang menghadap matahari gurunya ini kalau begini. Iya. Iya, guru ini. Ya. Ya, paling efektif kita harusnya menyamping agar supaya tidak terakhir tipe guru tiada palia DP siswa, apalagi kalau yang suka kacamata dijaga pemanasan DP siswa so hilang.
Ya, Apalagi sampai mata bahaya. ya, jadi paling efektif adalah menyamping atau Menyamping posisinya apa namanya seperti lapangan bola. utara selatan ya. Oh iya. Ya, utara selatan gitu. Supaya kita tidak jangan sampai DP siswa dapat lihat DP pagur tidak mendapat lihat, so hilang DP siswa pagur masih atas kepanasan. Dengan berkaitan dengan waktu yang efisien. Tadi di atas ada penyediaan alat peraga. Apakah saya ingin bertanya, apakah alat peraga itu disediakan ketika sudah mulai masuk jam PJOK atau sebelum pembelajaran PJOK dimulai, Kak? Izin Kak, kalau saya sebelum ini Kak, sebelum mereka melakukan gerakan, kan mereka ada waktu juga. Biasanya kalau saya, terkadang ketika mereka sedang apel itu saya sudah mulai ini mempersiapkan itu dari kunnya, dari kerupuknya. Nanti ketika pada saat macam apa namanya itu matras, kan itu ada waktu sekitar 5 menit mereka mau ganti pakaian. Untuk biasanya yang laki-laki cepat berganti. Ya. Jadi laki-laki yang saya minta tolong untuk mengangkat itu alat peraga atau matras. Iya. Jadi saya tanya. Oke, jadi seefektif mungkin segala peralatan yang dibutuhkan disediakan sebelum jam pembelajaran. Apalagi kalau di SMP sekarang kan JP untuk PJOK tinggal 2 JP. Itu sangat sedikit waktunya sebenarnya. Apalagi ketika kita sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian dengan konten-konten pembelajaran yang ada, itu akan terasa lebih sedikit. Yang berikut, di lari jarak pendek, ini saya mungkin di akhir ini yang kelupaan adalah perenggangan atau pendinginan. Di awal iya. pemanasan. Oh iya. Ya. Cooling down. Cooling down. Dapat. Ya. Lupa. Oke. Sama juga dengan di bawah. Kemudian di lari jarak pendek, di isyarat di atas kita ada mendemonstrasikan teknik start, lari, dan finish. Di pelaksanaannya langsung pada isyarat su-nya langsung pada ayunan lengan. Isyarat su-nya boleh kita tambah di situ aba-aba start, bersedia, siap, dan ya. Kemudian baru kita masuk pada gerakan lari tadi. Ya, lari ini dari ayunan lengan, pandangan mata ke depan. Jadi, tidak menjadi lari ini kalau tidak ada DP aba-aba bersedia, ya. Ya. Oke, lompat jauh ya sudah, ada awalannya, kemudian ada akhirannya, ini badan dijatuhkan ke depan. Oke, jadi ini adalah kalau ini bisa dilakukan di saat kita melakukan pembelajaran kakak-kakak, penyajian tugas gerak ini kita lakukan di saat sebelum ada pembelajaran atau mungkin tercantum di modul ajar kita, maka pembelajaran yang akan kita lakukan itu sangat enak. Dia akan benar-benar terarah dengan baik, kemudian terencana dengan baik. Jadi harapannya konsep ini akan menjadi konsep kakak-kakak nanti di saat menyajikan tugas gerak pada peserta didik. Jadi luar biasa untuk kelompok 1 saya berikan aplaus untuk kelompok 3. Ya. Silakan mungkin kelompoknya Kak Ibrahim. Kelompoknya Kak Ibrahim dengan Kak Sahril. Kak Ibrahim dengan Kak Sahril. Sabar, Pak. Sabar. Oke.
Oh itu. Iya. Oh, Oke, sudah kelihatan Pak Ibrahim. udah. Silakan. Dapat dengar, Pak? Dapat dengar sekali. Pak Saril siap. Siap. Oh, Pak Sadil. Ya, Oke. suara jelas, Kas. video jelas. Eh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 2 orang, hanya sedikit. Jadi otaknya menggunakan cuma 2. Jadi harap maklum seandainya ada yang kurang mohon dilengkapi atau memberikan masukan. Mantap. Saya langsung saja di sini untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik. Sini yang pertama A menetapkan tanda atau prosedur, yaitu yang pertama tongkat, kemudian sumpritan. Selanjutnya mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Sini berbaris tidak menghadap matahari. Kemudian C memastikan peserta didik mendengar dan melihat, yaitu posisi guru saat memberikan materi atau penjelasan tidak membelakangi siswa. Yang selanjutnya adalah penggunaan waktu yang efisien, yaitu fokus pada tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan, yaitu keterampilan gerak yang diajarkan. Ada 2 keterampilan gerak, yaitu lari estafet dan gerakan lokomotor. Yang lari estafet itu dengan urutan pengajaran yang dilakukan adalah pemanasan, kemudian seharusnya salam dulu, tapi tidak apa-apa. Pemanasan saya bacakan saja sesuai dengan ditulis ya. Nanti ada kekurangan di ini. Pemanasan, kemudian yang kedua adalah start lari estafet, kemudian lintasan dan jalur lari, dan yang terakhir itu tongkat lari sambung. Berarti kita langsung praktek ini tanpa berdoa, cuma pemanasan langsung lari. Kemudian gerakan lokomotor, yaitu pemanasan, gerakan lari lompat, lintasan dan jalur lari, dan terakhir itu menggunakan bola tenis. Kemudian isyarat pembelajaran ini lari estafet dengan isyarat yang pertama itu memberikan aba-aba berupa kata up atau hand. Kemudian yang kedua adalah teknik non visual, dan yang terakhir itu penerima tongkat, yaitu memastikan tangan dalam posisi yang tepat. Sedangkan gerakan lokomotor yaitu ada beberapa isyarat, 3, yaitu isyarat tangan, kemudian isyarat visual, dan yang terakhir itu isyarat suara atau fluid atau klakson. Kalau isyarat visual itu sinyal atau seperti lampu. Barangkali hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Kak Ibrahim dan Kak Sahril kelompok 2. Ya. Ada tambahan? Ya, jadi untuk kelompok 2 ya, ini ambilnya adalah lari estafet dengan permainan kasti. Jadi kalau untuk
lari estafet, ya ini ada pendahuluannya, tujuan pembelajaran, yang pertanyaan pemantik, pendahuluan, tujuan pembelajaran, kemudian materi. Ya. Jadi ini rangkumannya adalah umum. Jadi kalau ini urutan pengajaran yang dilakukan ini adalah urutan umum. Artinya dalam konsep teorinya seperti ini kakak. Tapi kalau dalam konsep yang kita harapkan adalah tentang penyajian geraknya. Jadi pendahuluannya itu apa dia? Begitu. Ya. Kemudian dia punya tujuannya itu mau kemana? Kemudian pertanyaan pemantik itu di dalam PJOK itu ada yang namanya penghalusan gerakan. Kemudian ada satu lagi yang namanya extension atau pemberian tantangan. Nah, di situ itu pertanyaan pemantik. Dan nanti mungkin ini dibenahi untuk agar supaya lebih jelas lari estafet ini dimulai dari mana. Apakah start jongkok, start berdiri, kemudian larinya seperti apa dia lari zigzag dan lain sebagainya, dan silakan diurutkan. Kemudian di permainan kaki sama juga ada pendahuluan, tujuan pembelajaran dan kegiatan inti. Jadi sekali lagi yang ini diharapkan dijabarkan pendahuluannya itu bagaimana. Jadi kasti itu apakah dia langsung pada permainannya atau mereka masih belajar tentang lempar, tangkap, kemudian cara memukul. Kemudian yang terakhir itu jangan dilupa adalah jongkok. Penutup itu kalau di di praktek adalah calling down. Kemudian kalau di isyarat, ya isyarat shoe, dalam mendengarkan fluid, berlari, bawa tongkat, kemudian lari, memberikan tongkat kepada teman, kepada pelari kedua, dan seterusnya. Kemudian masuk finish. Ini kalau berlari berikan tongkat kepada teman pelari berikutnya, ketiga dan keempat. Nah, jadi kalau tidak masuk finish berarti lari terus yang keempat. Kemudian permainan kasti, cara memukul bola, ayunan tangan, posisi badan saat memukul, pandangan ke arah pelempar. Setelah itu nah, ini harus dilanjutkan ini. Setelah itu pelempar, kemudian pemukul berlari ke benteng 1, 2, 3 sampai ke benteng utama. Nah, kalau itu berarti dia cuma sampai pukul, habis dia pukul dia berdiam ini. Nah, kalau ini sudah masuk proses permainan, tapi kalau ini masih proses praktek tanpa permainan, nah dia sampai di situ. Jadi memukul, kemudian ayunan tangan, posisi badan saat memukul, pandangan ke arah pelempar sudah. Berarti dia baru praktek untuk teknik dasar memukul, tidak sampai pada pelaksanaan permainan. Nah, mungkin sampai di situ dia. Tapi kalau dia sudah masuk permainan berarti mesti dilanjutkan ini. Berikutnya pemukul berlari menuju benteng 1, benteng 2, benteng 3 dan kembali ke benteng utama, menghasilkan 1 poin atau 2 poin seperti itu. Oke, itu yang dari kelompok 2 yang dikerjakan oleh 2 orang. Tapi luar biasa, artinya kakak-kakak sangat antusias dalam menyelesaikan tugas yang ada. Saya berikan aplaus untuk Kak Rahmat dengan Kak Sahril. Selanjutnya mungkin Kak Ibrahim boleh, Kak Ibrahim dengan Kak Sahril. Kak Ibrahim boleh dihentikan untuk share screen-nya, kemudian dilanjutkan dengan Kak Rahmat. Kelompoknya Kak Rahmat, kelompok 2. Kak Rahmat masih berada di posisi. Ada Kak, ada. Silakan di-share screen Kak Rahmat.
Share screen-nya itu ada itu di sebelah tangan itu yang ada panah. Klik itu. Baru cari window, baru lihat itu sajian yang Kak Rahmat mau kasih tampilkan. Yang mana Kak yang ada tangan ini? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Sebelah tangan itu sebelah kiri. Tugas itu kan tak buka kan? Ya, ya. Ya, klik itu. Kemudian Baru ada pilihan window yang di tengah-tengah tahu. Klik itu window. Baru lihat saja itu yang Tika Rahmat mau sajikan. Klik itu yang mau disajikan. So jauh kalau begitu. Arti kasih tepuk tangan dulu. Luar biasa. Nah, kasih jempol lagi ya. Silakan Kak Rahmat. masih dibaca Kak? Baca. Halo? Iya, mau baca. Oke, terima kasih kesempatan. Baru Bang yang mulia. Ya, Baru tidak membaca Bang yang mulia. Lanjut Kak. terima kasih kesempatan di belakang kepada kelompok kami. Oke, saya akan memaparkan hasil kelompok kami. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A itu menetapkan tanda atau prosedur itu fluid, mendengar aba-aba. Kemudian mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, yaitu suhu yang nyaman bagi peserta didik. Kemudian lapangan yang memadai. Kemudian memastikan peserta didik mendengar dan melihat, menggunakan media pembelajaran yang menarik. Kedua, mengajar dengan strategi yang baik. Kemudian yang D, penggunaan waktu yang efisien, membuat pendahuluan yang singkat. Kedua, membuat tujuan pembelajaran yang singkat. Kemudian yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Yang pertama saya ambil 2, yaitu lari estafet dengan permainan kasti. Urutan pengajaran dilakukan yaitu pertama pendahuluan, tujuan pembelajaran, pertanyaan pematik, kegiatan inti dan penutup. Kemudian juga berarti permainan kasti, yaitu pertama pendahuluan, tujuan pembelajaran, pernyataan pematik, kegiatan inti dan penutup. Kemudian kita masuk pada nomor 3, yaitu isyarat pembelajaran. Yang pertama lari estafet, mendengar fluid, berlari, membawa tongkat, kemudian berlari memberikan tongkat kepada teman, berlari kedua, ketiga dan keempat, kemudian masuk finish. Kemudian yang permainan kedua itu permainan kasti. Yang pertama cara memukul bola, ayunan tangan, posisi badan yang saat memukul, pandangan ke arah pelempar, pemukul berlari ke benteng 1, kedua, ketiga sampai masuk finish. Ya, terima kasih Kak. Iya, sama mungkin ada perbaikan-perbaikan yang mesti diperbaiki. Jadi sekali lagi kakak-kakak kita pastikan setiap aspek gerak yang akan kita lakukan kepada peserta didik itu urutannya jelas agar supaya informasi yang kita berikan kepada mereka itu mungkin mereka akan bisa menerima dengan baik dan benar. Oke, terima kasih Kak Rahmat atas presentasinya. Nanti diperbaiki, mungkin ada hal-hal yang lain yang perlu diperbaiki. Silakan Kak Rahmat bisa stop screen. Ya,
Kak Repli, saya persilakan mungkin bisa mempresentasikan perbaikan yang tadi. Siap, Kak. Langsung di penahapan konten, Kak. Sudah muncul? Ada muncul langsung di penahapan konten. Oke. Silakan, Kak. Ya, saya ulang kembali untuk pada poin kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Di sini kami mengambil 2 keterampilan gerak, yaitu lari jarak pendek dengan lompat jauh. Untuk lari jarak pendek, urutan pengejarannya yang dilakukan sebagai berikut. Pertama adalah pemanasan. Di mana-mana ketika kita mau berolahraga pasti ada pemanasan. Selanjutnya kita masuk ke demonstrasinya atau apa namanya, praktiknya. Karena kita adalah keterampilan geraknya adalah lari jarak pendek, maka demonstrasinya yaitu ada teknik start, kemudian lari, dan cara masuk finish. Kemudian untuk selanjutnya peserta didik itu dilatih dari yang mudah ke yang susah atau dari yang bagian awal ke bagian akhir. Karena ini adalah lari jarak pendek, maka cara mengajarkannya adalah seperti itu. Dari yang mudah ke yang susah atau dari yang bagian awal ke bagian yang akhir. Tidak mungkin lari jarak pendek kita mengajarkannya langsung ke bagian akhir, masuk finish. Jadi sebaiknya kita mulai dari awal. Yang pertama adalah latihan gerakan start jongkok. Kemudian yang kedua latihan gerakan lari. Ketiga adalah latihan gerakan masuk finish. Setelah mereka melatih di bagian-bagian teknik dasar atau gerak spesifik, mereka selanjutnya Oke, saya ulangi. Jadi setelah mereka masing-masing saya ulangi. Jadi setelah mereka melatih dari ketiga rangkaian gerakan tersebut, maka selanjutnya sesuai dengan taksonomi Bloom yang revisi, maka mereka adalah menggabungkan dari ketiga rangkaian gerakan tersebut sehingga menjadi satu rangkaian lari jarak pendek, yaitu lari jarak pendek, latihan lari jarak pendek. Mereka akan mencoba melakukan kembali. Setelah mereka sudah bisa, sudah mencoba, kemudian sudah istilahnya sudah jago, maka terakhir adalah mereka akan dibuatkan game atau lomba. Dan ini lomba akan menjadi daya tarik anak-anak dan mereka sangat antusias jika diberikan game. Setelah itu cooling down, pendinginan. Lanjut untuk lompat jauh, sama dengan Ya. Cukup Kak Repli. Sudah cukup Kak Repli ya. Ya, terima kasih perbaikan yang sudah dimasukkan, saya sudah lihat. Silakan di stop screen dan kita lanjutkan ke slide yang kita sementara jalani hari ini. Saya sampaikan terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah mempresentasikan aktivitas atau tugas gerak dari beberapa cabang olahraga yang tadi disampaikan. Dari ini berbagai referensi tugas gerak kita sudah selesai lakukan. Ini adalah pesan kunci utama yang diharapkan, yakni bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik,
mengembangkan konten dan mengkomunikasikan secara lucu, pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Refleksi, tadi kita sudah banyak bercerita tentang bagaimana menyajikan tugas gerak dari setiap cabang olahraga, kemudian kita sudah banyak melakukan perbaikan-perbaikan, dan diharapkan apa yang kita dapatkan ini akan bisa kita praktekkan di satuan pendidikan kita masing-masing. Apakah ada informasi baru? Tentu ada informasi baru yang didapatkan oleh kita. Ternyata ketika kita melakukan pembelajaran, apabila kita tidak membuat memang urutan geraknya, pasti akan ada yang hilang. Dan tidak mungkin ketika dia hilang, kita akan kembali kepada urutan gerak itu. Karena contoh kalau umpamanya kita lupa bahwa melakukan berdoa dulu sebelum aktivitas gerak, dan kita sudah masuk pada contoh gerak, sudah melakukan gerak, tidak mungkin kita berhenti, kita lupa tadi berdoa. Artinya kakak-kakak, urutan gerak yang benar silakan bisa diurutkan dengan cara yang tadi itu. Bisa kakak gunakan untuk pembelajaran, atau mungkin nanti setelah kita luring itu akan ada pembuatan video lagi tentang pembelajaran, apakah ada perubahan atau masih tetap sama. Yang berikut, pada akhir sesi hari ini kakak-kakak, seperti yang di awal saya sampaikan, peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak. Berdasarkan pengalaman, temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Ya, terima kasih kakak-kakak atas partisipasinya selama 2 JP, bahkan lebih ini, kita sudah lebih dari 2 JP, dari 90 menit. Tapi saya lihat semangatnya luar biasa. Jadi saya apresiasi yang semangat kakak-kakak, dan semoga nanti kita akan ketemu di hari Minggu di kegiatan luring. Jadi saya stop screen, berhentikan dulu untuk recordnya.